Oke, halo pribadi, balik lagi di Ule Channel. Jadi konten gue kali ini sesuai sama plan gue gitu. Gue pengen upgrade si Mawar, lampunya pakai Pro G supaya bisa piu-piu. Karena kebutuhan juga nanti mau touring di akhir bulan, pertengahan bulan Februari lah ya, kita mau gas. Jadi gue preparein dari bagian lampu dulu nih si Mawar nih. Kali ini gue pengen upgrade biled, speknya itu pakai turbo SE yang Gen 3 itu all weather. Jadi bisa 3 warna, warm, kuning, sama putih. Nah, tahap awalnya gue sedikit tutorial, gue nggak bisa ngasih detail lah karena gue harus fokus ngerjain juga. Tapi kurang lebih step by stepnya gue kasih tahu nih. Step pertama itu headlamp ini dipanasin buat ngebuka mikanya sama si reflektornya itu pakai hot gun. Pasin teman-teman pakai hot gun karena kalau head dryer itu pertama bisa tapi lama banget, terus panasnya itu nggak terlalu. Tapi kalau hot gun sampai ke titik panasnya yang bisa ngelelain si lem ini karena lemnya lumayan keras. Dan ini beresiko banget pecah. Jadi buat teman-teman yang ragu atau belum pernah, lebih baik ya kalau ada dana lebih serahin aja ke ahlinya. Tapi kalau kalian pengen sendiri ya bisa, nggak apa-apa, tapi hati-hati karena rentan banget pecah. Dicongkel pakai alat ini nih, tuh alat khusus. Ini tang pit gar tuh, dicepit megar ya. Jadi udah panas rata, baru dicongkel dikit-dikit aja, jangan dipaksa. Dan dia kalau udah buka tuh jangan dipaksa kenceng. Coba Dam, congkel Dam. Terus satu lagi, jangan pernah buka dari bagian tengah ini dulu nih. Nih, ini tengah sentral ya. Jangan pernah, ini udah pasti pecah nih kalau bagian sini. Sini atau bawah pasti pecah. Tapi dari bagian pinggir, gue biasa tuh dari pinggir-pinggir sini nih. Sini, ntar muter dia. Gitu. Oke Dam, coba Dam. Sorry. Ini masih rapat banget nih, nyari gapnya agak susah nih. Nah kalau udah pecel kayak gini, ini kan dibuka, jangan langsung kita paksa lebar. Nih kayak gini kita tahan aja. Tekniknya itu tahan, udah dimin. Namanya lem lunak, nanti dia ngebuka sendiri. Pokoknya jangan dipaksa kuncinya. Kalau udah kayak gini udah kita tahan aja. Ntar dia ngalah sendiri lemnya. Tuh, jangan kita paksa buka terus sampai gede, tuh berakibat pecah takutnya. Udah kebuka lem retrofitnya. Udah, sekarang tinggal kita eksekusi biletnya. Dan ini kita simpen tempat yang aman. Usahain bagian dalam ini jangan sampai kena lap. Kalau misalkan udah terjadi kotor, lapnya harus pakai yang bersih. Karena nanti jelek kalau dalamnya udah bercak. Oke, sekarang udah kebongkar nih si reflektornya. Tinggal bagian si apa sebutannya, housingnya nih, harus diretrofit untuk menyesuaikan ukuran biletnya. Dan di sini gue mau minimal banget pemotongan banyak, jadi gue potong itu yang berdasarkan sesuai aja kebutuhan. Kalau ada yang mentok gue potong, karena gue tetap nyari kekuatan kekuatan pegangan aslinya gue tetap cari itu. Jadi gue potong nggak asal langsung kotak, tapi menyesuaikan mana yang mentok gue potong. Jadi si retrofit ini udah dapet nih mal-malanan nih, jadi agak gede juga ternyata, dapetnya segini nih. Jadi buat teman-teman yang mau nyontok kurang lebih polanya kayak gini. Ini tetap gue pertahanin batang tengahnya, nggak gue ganti karena nyari kekuatan dari nanti si levelingnya. Karena kalau pakai ini nih kuat, ada tulang ini. Jadi tinggal kita kasih box buat penutup. Terus untuk lampunya gue ngesetnya kayak gini nih. Ini belum gue kasih strut. Nah, jadi kabelnya gue bikin rapi. Nanti ini tinggal di soket to soket. Di belakang kurang lebih kayak gini. Jadi nggak banyak ngeganggu lah, nggak banyak ngewer-ngewer. Depannya juga simpel.
Oh ya, ini tuh selang lem bakar. Jadi ketika nanti udah gua paten, tinggal gua bakar, dia ngepres. Kalau dipasang ke sini kayak gini jadinya nih. Nah, tuh. Dan pastiin kalau lo nge-retrofit ini tuh mainnya dapet nih. Main buat si leveling ini dapet, jangan sampai mentok apa-apa. Nah, kayak gini nih. Tuh, ini bisa paling atas. Ini ke bawah paling mentok nih si pivotnya. Jadi pastiin ini sih dapet nih. Nanti setelah ini baru kita tutup si retrofit, terus kabel ini kita set. Oh ya, satu lagi kuncinya nih buat teman-teman nih, si sistem kelistrikan Proji ini sebenarnya sangat simple. Buat teman-teman juga pasti bisa harusnya ya, karena simple banget. Karena pada basicnya dia ini cuma terbagi menjadi dua, antara plus sama minus. Ya bener ya, Ri? Ya. Cuman karena kabelnya banyak kelihatannya rumit kan. Ya. Padahal simpelnya adalah cuma plus minus. Jadi buat teman-teman kalau yang pengen belajar biasanya bisa kayak ini nih. Ini lampu utama Proji-nya nih, ini plus sama minus. Ini kan kanan sama kiri, nanti gue satuin aja. Ini kanan, ini plus, ini minus. Udah basicnya cuma dua intinya gitu. Sama lampu lain pun juga sama, kayak apa lagi ya? Oh ya, ini apa namanya, selenoid. Selenoid juga sama, cuman dua kabel plus sama minus. Itu nanti koneknya kalau selenoid itu ke lampu jauh. Kalau yang lampu deketnya ini ya konek lampu deket, karena gue udah pakai saklar fiction, jadi enak nih tinggal ngambil listriknya. Terus yang lampu-lampu tambahan kayak lampu devil, demon, itu nanti gue jumper itu ke lampu senja. Jadi di sini nih nanti kelistrikan cuma terbagi menjadi dua. Empat. Yang bikin rumit karena kabelnya banyak. Makanya nanti gue jamperin aja yang lampu utama, ini lampu utama, selenoid ke lampu beam. Lampu senja gue jadiin satu semuanya lampu senja. Jadi satu listrik. Nah, nanti si demon devil ini juga gue bakal pakai relay 5 kaki. Ketika lampu utama nyala, si demon ini mati atau devil ini mati. Jadi nggak ngeganggu concernnya si lampu utama. Jadi lampu utama tuh tetap warnanya, misalkan ini kan tricolor ya, all wither. Jadi misalkan kita pakai warna warm, itu nggak kecampur sama lampu efek dari devilnya. Itu harus pakai relay 5 kaki. Itu juga ya. Jadi gue konten kali ini juga nggak langsung jor-joran sampai selesai karena gue ngerjainnya santai. Jadi untuk konten kali ini mungkin segini dulu, nanti kedepannya gue update lagi tiap hari apa yang gue kerjain, pokoknya gue update. Jadi gue nggak bikin konten langsung sampai selesai karena gue kerjainnya bener-bener santai banget. Itu teman-teman ya. Jadi buat nge-retrofit kayak gini tadi. Nanti ini udah nggak dipakai nih. Ini nggak dipakai, cuman yang dipakai itu tuh cover yang buat lampu sen. Pakai cuman lampu ini nih, cover buat lampu sen, lampu alis, lampu demon. Gitu. Nanti juga sennya bakalan gue ganti. Jadi sennya gue nggak pakai PCB bawaan pabriknya nih, nggak pakai. Tapi gue pakai lampu kayak gini yang langsung connect ke listrik lampu sen. Nanti kayak gitu. Karena PCB ini ada controllernya. Nah, kontrol utamanya itu udah gue copot. Mana tadi ya? Ah, ini. Di sini ada controllernya nih, lampu sennya. Dan ini udah gue copot. Jadi nanti gue langsungin aja. Tuh. Dan karena gue pakai slot juga kemungkinan nanti akan coak ini lumayan banyak nih. Oh, ngeri-ngeri sedap sebenarnya ya. Mudah-mudahan aja aman lah ya. Kalau beberapa orang banyak kan ini dicopot pakai aluminium foil. Tapi gue pengen maksimalin tetap dipakai ininya. Tapi gimana nanti hasilnya, pokoknya step pertama adalah kalau misalkan masang biled nih versi gue ya. Step pertama masang biled versi gue tuh pertama gue cari balance si antara lampu biled sama si bracketnya dulu. Balance itu karena kanan sama kiri ini belum tentu sama flatnya tuh, potongan itu belum tentu sama cuttingnya. Biasanya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, makanya di beberapa bagian nih kayak ini gue ganjel ringnya satu, ini dua. Jadi beda-beda, yang bawah tuh nggak pakai ring sama sekali. Ini gue cari balance-nya, jadi supaya nanti hasil cutting itu nggak ada yang timplang, semua rata. Itu kalau versi gue. Jadi gue rapiin antara biled sama si bracketnya ini gue pasang dulu, sama nanti lampu D2 laser di sini. Jadi udah rapi kayak gini, baru mulai masuk modif retrofit ngemal. Nih, ngemal retrofit kayak gini nih. Kita nyesuaiin jangan sampai ada gesekan antara lampu dengan si cover ini. Pokoknya bener-bener bikin gaya bebas lah, intinya gitu. Nanti step selanjutnya mulai di retrofit kita tutup pakai plastik lagi, covernya lah kita tutup supaya rapet, supaya air nggak rembes. Kali ini udah, baru bisa nanti
masang naik ini. Nah, masang ini barulah waktunya urut kabel. Urut kabel tuh bagian paling terakhir lah. Ketika semua udah rapi, baru kita urut kabel, satuin sama saklar. Rapi semua beres, tes. Nah, kalau dites tuh nanti jangan ditutup dulu ya. Kita tes dulu fungsinya, lampu-lampunya ada yang mati apa enggak. Kalau udah paten, baru kita bungkus dan pasang di Simawar. Gitu teman-teman. Jadi agak santai proyek ini. Karena gue ngejar waktu buat nanti tanggal 17 Februari mau gas ke Bromo insya Allah nih. Karena kemarin batal, harusnya hari ini berangkat ya, Ri? Jadi harusnya jadi. Terus untuk proyek mesin Simawar ini kayaknya pulang dari Bromo deh. Kayaknya pulang dari Bromo. Karena gue khawatir kalau mempersiapkan mesin terlalu mepet kan perlu ada inline ya. Inline itu bukan berarti kita dalam jangka waktu, tapi untuk memastikan aman. Karena nanti Bromo itu perjalanan lumayan jauh tuh, 800 kilo, gila. 2 kali dari Dieng kemarin. Jadi gue harus memastikan bahwa Simawar ini benar-benar aman. Nah, khawatir gue nanti nggak keburu, tanggal 17 kan tinggal berapa, 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi, belum lagi kalau gue bikin mesin Simawar kan harus ngeriset ulang karena mainnya itu sampai ke sektor crankcase, struknya naik itu panjang pasti, belum custom lama lah waktunya. Jadi gue cari amannya adalah mesin setelah pulang dari Bromo, gitu ya Ri? Iya. Pulang dari Bromo pokoknya baru kita garap mesin. Juga supaya nggak sayang, jadi mesin baru naik kita habisin performa itu untuk touring karena part-partnya itu kan namanya pakai jalan jauh kan ada kehausan gitu ya, jadi agak sayang juga sih menurut gue nanti part baru pakai sekali touring nanti giliran speeding udah drop powernya. Jadi gitu, gue touring dulu baru pulangnya kita garap. Oke, mungkin malam ini gue ngerjainnya segini dulu aja, dikit-dikit sih karena step by step gue nggak langsung selesai, nggak ngejar buru-buru banget juga karena Simawar juga belum selesai catnya, jadi belum selesai nih teman-teman. Nanti gue bakal ambil kira-kira di Rabu, infonya begitu. Di proyek ini santai. Oke deh, pokoknya ikutin terus progres Simawar, perkembangannya, update-nya sampai nanti hasilnya tuh jadi kayak apa, perubahan konsep, warna sampai ke mesin. Oke, cukup segitu aja konten gue teman-teman. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga follow sosial media gue, YouTube, Instagram, TikTok, semua di follow untuk update-nya Simawar. Oke, kalau gitu cukup sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.